Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Podcast Malam Kliwon. Pojok-pojok tangan di atas. Na 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 na. Ada yang ini lagi dikarungin tuh. Gak tahu gue belum Kan cewek joget tuh yang paling ikonik. Oh, Ditangkep set gitu, kayak jamet dulu. Oh. Iya. Ya. Edit green screen. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman Kliwon yang ada di seluruh jagat raya ini. Terima kasih sudah terus support Podcast Malam Kliwon baik di YouTube maupun di Spotify. Yes. Terima kasih yang mungkin sekarang nonton lagi ngerjain tugas, lagi mencari nafkah, Atau lagi di Transjakarta. iya, atau lagi nyetir Transjakarta. Jangan dong. Jangan bahaya dong, dong. bahaya. Kalau lagi naik numpang nggak apa-apa. Atau Gitu. lagi salam dari Banjai. Banzai. Jangan ya, jangan dihabisin Jangan. itu pohon kelapa. Pohon kelapa. Pohon Pohon pisang. Pohon kelapa lo antem mah diantem balik lo sama pohon kelapa. Pohon pisang abis ya kan dibinjai. Kesian pocongnya kita mah bukan apa-apa. Ya banyak tuh yang ngetek ke kita iya kan? juga. Bang, Populasi gimana nih pocong. bang? Tolong perjuangkan hak asasi pocong bang. Yeah. Itu Paris Fernandes kalau ya ilah. Lihat tangannya kecil. Ya ilah. Iya. Tapi kita seneng banget loh. Kemarin tuh sempat ada gangguan sound system. Iya, Sound system. audio. Gangguan audio. Tapi respect banget buat teman-teman yang nggak apa-apa, yang penting masih bisa dinikmati gitu kan ya. Mohon maaf. Tapi kan dari banyak mungkin cuma 1-2. Terus juga yang di Spotify bilang, wah nih lagi banyak bercandanya. Ya kan kita sekali-sekali ya gitu kan Iya. bercanda. Stres gitu. tahu ngomongin setan. Enggak. Tapi nggak apa-apa ya. Iya. Maksudnya kita apa adanya aja gitu. Kita nggak pernah ngerencanain kita mau ngomong apa habis ini gitu. Udah kayak kita nongkrong aja gitu. Betul. Kan. Diem ngapa? Nah gitu. Oke, tato baru. Tato baru. Kemarin juga udah kita posting ya di Instagram ininya, prosesnya. Yo, Sekarang ini lagi fase-fase ngeletek ya. letek, Pak. 4 hari ya. Iya, pasang letek. 4 hari gitu. 5 hari. Ganti kulit. Biasa. Saya juga ada di dalam sini. Podcast Malam Jangan. Kliwon sak lawase lur. Nah. Amin. Oke, kita bacakan cerita aja. Boleh Oke. dibuka, Bapak? Silakan di like dulu ya. Sebelum Bimo baca cerita, like dulu. Terima kasih juga buat yang udah order merchandise. Kita masih ada stoknya meskipun udah mulai menipis. Silakan langsung order di link bio di Instagram PMK. Betul. Oke, Yuk lanjut. gas. Kali ini ceritanya datang dari mana nih? Oh, pokoknya dari teman kita yang pernah ke Lawu katanya. Gunung Lawu. Gunung Lawu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Danu dan Bang Bimo, juga teman Kliwon semua. Perkenalkan, nama gua Gustaf. Cerita ini agak lumayan panjang dan aneh ya. Ini cerita teman gua langsung. Ketika gua mau naik ke Gunung Lawu dan gua pengen ngajak dia. Karena dia udah pernah naik ke Gunung Lawu. Tapi dia nolak. Katanya kapok dan gak mau lagi naik ke Lawu. Nah di situ gue penasaran. Jadi gue tanya kenapa. Dan kata dia, ya cuma masalah mistis aja sih gitu. Oke. Gue makin penasaran karena alasan gue naik ke Gunung Lawu adalah karena mistisnya itu sebenarnya. Tapi setelah gue dengar ceritanya, gue memutuskan gak jadi naik ke Lawu. Oke, sebut aja namanya dia itu Vivi. Berarti wanita nih atau Cewek. perempuan nih ya. Waktu itu dia pertama kali naik ke gunung. Ya cuma untuk liburan aja sama teman-temannya. Sebelum naik ke Lawu dia udah diinfoin kalau ke gunung itu tuh hati-hati. Terutama kalau ke Lawu untuk jaga sikap dan perkataan. Karena cerita-cerita di sana yang begitu mistis. Tapi ya walau-walam kata dia. Toh dia cuma mau liburan. H-2 sebelum jalan ke Lawu, dia ada urusan di rumah kakeknya dan ketemu saudaranya di sana. Dan dia cerita kalau dia tuh mau naik ke Lawu dan saudaranya ini nih mau ikut. Nah, kondisinya di sini si Vivi sedang haid hari pertama. Dan pas lagi cerita ke saudaranya itu, kakeknya dia denger tuh. Dan ditanya-tanyain. Yang intinya mau ngapain ke sana dan lebih arah ngelarang sebenarnya. Tapi Vivi tetap mau naik. Akhirnya kakeknya ngasih batu cincinnya ke dia. Katanya buat jaga-jaga. Udah dipakai aja.
Awalnya si Vivi ini ragu buat bawa cincin batu itu, tapi tetap dipaksa dan disuruh pakai terus dari H-2 sebelum naik ke Gunung Lawu. Katanya biar yang nempel jagain. Tapi si Vivi ini gak nurut. Akhirnya ditaruh aja sama dia cincinnya di tas. Sampai di hari H untuk berangkat ke Lawu, di situ masih dilema sebenarnya, mau bawa itu cincin atau enggak. Kata teman-teman gak usah dibawa. Buat apaan sih? Udah tinggal aja. Tapi kata mama bawa aja, gak ada salahnya. Dan akhirnya si Vivi mutusin untuk bawa cincin itu, tapi disimpan di saudaranya yang ikut. Sebut aja saudaranya Dika. Awalnya ditaruh di tasnya Dika. For your info, mereka itu naik ber-8, dimana 5 cewek dan 3 cowok. Nah, sampailah Vivi dan rombongan di base camp. Mereka naik dari Candi Ceto. Di situ si Dika nyuruh Vivi make cincinnya, tapi Vivi gak mau dan akhirnya si Dika yang make. Awal naik ke pos 1 biasa aja, gak ada hambatan dan yang aneh-aneh. Sampai di pos 2. Nah, pas sampai pos 2 itu ada sajen. Bentuk sajennya itu kayak lampu taman lah. Di sini Vivi tuh mau ganti pembalut. Ya udah, dia cari tempat aman untuk ganti pembalut. Pas mereka mau lanjut naik, si Dika ini entah apa idenya naruh uang receh ke sajen tadi. Vivi udah bilang jangan aneh-aneh, udah. Tapi kata dia, enggak, ini gue menghargain aja. Menghargai gitu ya, ngehargain lah. Oke, lanjutlah mereka naik ke pos 3 dan mereka istirahat di sana. Nah, di sini si Vivi udah mulai ngerasa nggak enak. Hawanya kesel aja sama teman-teman dan terutama si Dika ini. Tapi Vivi nggak ambil pusing dan dia masih bisa kontrol diri. Mereka istirahat makan di pos 3 dan gak lama lanjut ke pos 4. Sebelum sampai ke pos 4, Vivi minta istirahat dulu karena dadanya nyesek. Dan si Vivi nangis sesunggukan. Teman-temannya pada heran nih. Tapi ada satu cowok dari rombongan itu yang mereka manggilnya Pak D. Ya karena lebih tua aja. Dia bilang tuh ini mungkin kecapean nih. Dan lagi dapet juga si Vivi. Jadi moodnya naik turun. Biasalah perempuan gitu. Ya udah, akhirnya mereka terobos naik ke pos 5. Karena katanya di pos 4 Lawu itu dilarang ngecamp. Akhirnya mereka nurut aja. Dalam perjalanan hampir sampai ke pos 5 ini, mulai ada gangguan ke salah satu temannya Vivi yang perempuan namanya Windy. Dia jalan di depan bareng sama Bang Rizal namanya. Salah satu rombongan kita juga. Nah, dari Windy ke belakang ini lumayan jauh. Ya beda 1 tikungan lah. Dan belakangnya Windy ini urutannya tuh Dika, baru si Vivi, dan Pak D. Beserta lainnya lah. Pas lagi jalan, si Windy ini ada yang manggil namanya. Suaranya perempuan, logat Jawa lembut. Pas dia nengok ke belakang, rombongannya agak jauh. Di situ dia agak panik dan lari ke Bang Rizal yang ada di depannya. Lalu nangis sesunggukan. Tapi gak mau cerita. Dan anak-anak di belakang juga pas lihat tuh panik dan segera lari nyamperin mereka di depan. Akhirnya mereka ngecamp di pos 5. Dan disitulah Windy cerita semuanya. Kenapa dia nangis. Dan dia dengar suara yang manggil-manggil namanya. Kata Vivi, inilah bodohnya mereka pas ngecamp. Mereka malah cerita-cerita hal aneh. Semasa mereka jalan dari base camp sampai mereka ngecamp di pos 5. Yang mana katanya tuh pamali cerita begituan pas lagi di gunung. Ya istilahnya gak baik lah ngomongin orang di rumahnya sendiri gitu. Posisi itu udah malam. Camp mereka itu ada di ujung banget dan agak lumayan jauh dari tenda-tenda lain. Mungkin beda 1 bukit lah. Di sini mulai terornya. Pas Vivi lagi masak-masak di luar, Vivi nih lihat ada bayangan gede banget di depan tendanya. Kayak sorotan lampu yang ngenain layar terus ada bayangannya gitu. Si Vivi nyari-nyari. Wah, ini mungkin ada yang nyenterin nih atau bakar-bakar apa nih. Jadi kelihatannya kayak pantulan bayangan gede. Kan bisa jadi apa aja kemungkinannya. Pas dia nengok lagi ke arah yang sama dia ngelihat bayangan gede tadi,
Si Vivi kaget ngelihat perempuan dengan konde gede banget. Dia lagi nari dengan selendangnya, dengan posisi lekukan lagi nari. Si Vivi nyari lagi. Ini bayangan refleksi center nih pasti nih. Si Vivi berusaha rasional terus. Tapi pas dia nengok lagi, sosok itu masih di situ. Dan akhirnya si Vivi mutusin untuk masuk aja ke tenda. Dan diem gak cerita ke siapapun sampai besoknya dan sampai ke puncak. Cerita berlanjut pas mereka turun. Karena keasikan mereka gak sadar saat itu mereka adalah rombongan terakhir turun dari puncak. Sekitar jam 4 sore. Pas turun si Dika ini minta paling belakang terus. Si Vivi tepat di depannya Dika. Jadi urutannya Dika paling belakang, di depannya ada Vivi dan yang lainnya di depan. Pas lagi jalan gak jauh dari tenda awal mereka, Vivi ngerasa kakinya nabrak sesuatu kayak tangan. Tepat di daerah yang semalam dia lihat bayangan dan perempuan nari. Dan itu berasa banget. Dipikirnya si Dika iseng. Tapi pas Vivi nengok, si Dika dalam jangkauan yang mungkin intinya si Dika ini dalam jangkauan yang gak mungkin bisa ngisengin si Vivi. Gak nyampe lah. Gak nyampe. Oke, berlanjut. Mereka sampai di pos 2 sekitar jam 6-an. Kondisi udah gelap. Vivi nyalain senter dan arahin senter itu ke Dika yang di belakangnya untuk cek keadaannya sekaligus nanyain mau istirahat apa enggak. Nah, pas Vivi senter ke arah Dika, di bagian kepalanya Dika, persis banget di belakangnya Dika, si Vivi ngeliat bayangan hitam gede banget di belakangnya Dika dengan matanya yang nyala, terang, ngeliat ke arah Vivi. Pas banget itu pos 2, yang tepat banget juga sajen yang kemarin si Dika naruh uang receh. Vivi panik, istighfar terus-terusan dan belum bisa cerita ke siapa-siapa. Istirahatlah mereka di gubuk pos 2 itu. Dan Vivi ngeberaniin nanya ke Dika, masih kuat gak? Aman gak nih? Tapi si Dika cuman manggut aja kayak orang linglung kosong. Aneh, gak kayak biasanya. Si Vivi cuman berani lihat kakinya Dika aja karena masih takut buat lihat ke arah kepalanya Dika. Lanjut mereka ke pos 1. Dan di situ Dika jalan pelan banget. Si Vivi sampai capek sendiri nungguinnya. Rombongan di depan udah hampir gak kelihatan. Si Vivi pendekin langkah buat nunggu si Dika. Biarin dah, gue nyasar dah. Yang penting sama saudara gue ini. Dalam hatinya Vivi gemes sebenarnya. Akhirnya sampailah mereka di candi-candi gitu, mau ke base camp. Dan di situ ada Pak D yang nungguin. Karena bertiga, jadi Vivi berani nanya ke Dika, berat ya? Dijawab sama Dika, iya. Terus Vivi lanjut nanya, bukan tasnya ya? Kata si Dika, iya bukan. Wah, di situ Vivi merinding habis, gak tahu mau gimana lagi, cuman bisa doa aja. Akhirnya mereka balik turun dan naik mobil. Tiba-tiba Vivi muntah-muntah di mobil, gak tahu karena apa. Tiba-tiba aja gitu muntah-muntah. Ya mungkin karena kecapean dan singkat cerita, sampailah mereka di Jakarta. Si Vivi mau balikin cincin batunya ke si kakek. Nah, disinilah hal yang aneh. Dan buat gue, pas gue dengar cerita Vivi ini, memutuskan untuk batal naik ke Lawu. Si Vivi cerita ke kakeknya soal apa yang dilihat Vivi dan si Dika itu. Oh, di Dika itu ya, saat itu. Kata si kakek, kalau aja Vivi gak jagain si Dika, mungkin aja si Dika bisa gak balik ke Jakarta dan akan terus di sana. Buset, panik setengah mampus gue dengar cerita ini. Terornya berlanjut ternyata. Si Vivi selama sebulan full dia selalu lihat perempuan pakai konde di kamarnya dia. Dan selalu selama sebulan full dia mimpi dia dibawa jalan sama neneknya dia. Oh, oke. Full selama sebulan tuh. Mimpi gitu terus. Gokil. Sebulan itu si Vivi lanjut lagi naik ke Gunung Prau. Waduh. Dan di sana nggak ada apa-apa sih. Cuman memang dia dan temen-temennya agak kasar ngomongnya. Pas balik si Vivi ke rumah omnya di daerah Bekasi karena ada urusan keluarga. Dan si om ini memang yang berbau-bau mistis lah. Pas si Vivi sampai ke sana baru banget sampai. Si omnya langsung bilang dengan tatapan yang sedikit mau marah,
Kakak habis naik gunung ya? Ngomong-ngomong kasar ya? Gitu. Si Vivi bilang, iya ke gunung. Tapi si Vivi gak ngaku kalau ngomong-ngomong kasar. Terus kata si omnya, itu Simbah ngikutin kakak di belakang. Gitu. Di situ Vivi bingung dan merinding habis. Ya udah dinetralisir sama si omnya Vivi. Dan omnya Vivi ini bilang, ternyata Simbah ini yang ngikutin Vivi itu udah sebulan. Yang berarti dari Gunung Lawu Simbah ini udah ngikutin. Vivi juga bingung kenapa dia diikutin. Tapi kata omnya, udah sosoknya udah hilang, udah aman. Ya Vivi lega-lega aja jadinya. Lega-lega enggak sih sebenarnya gitu. Selepas itu Vivi naik ke Cisalak Bogor. Wah, tukang naik ini. Asli, dia tiap weekend mendaki ini. Iya. Ranger apa? Apa ini? Apa namanya? Wanadri kali. Bisa jadi sih. Naik mulu. Iya. Terus. Ya, oke. Selepas itu Vivi ke Cisalak Bogor, main ke Cisalak Bogor. Dan di situ Vivi ngerasain yang namanya kesurupan. Seumur hidup baru kali itu Vivi kesurupan. Kata teman-temannya, pas Vivi kesurupan, si Vivi ngomong, nggak mau pulang, maunya di sini aja, nggak mau pulang. Dan akhirnya setelah beberapa lama Vivi sadar dan langsung lemes. Ya udah mereka langsung pulang. Di situ teman-temannya si Vivi mengkaitkan dengan sosok yang ada di Lawu. Tapi kata Vivi, enggak kok, yang itu udah pulang, udah nggak ada. Tapi memang Vivi setelah dari rumah omnya itu dia masih mimpi terus diajak pergi sama neneknya. Nah akhirnya Vivi ke rumah kakeknya dan ceritain apa yang dialamin si Vivi ke kakeknya. Bukannya kakeknya ngomong, malah kakeknya ngasih lihat batu cincinnya yang disuruh si Vivi gimana sih? Enggak. Malah kakeknya ngasih lihat batu cincinnya dan suruh si Vivi ini lihat ke dalam batu cincinnya itu. Oke, berarti ngasih lihat si cincinnya dan ngeliatin nih ada apa nih di dalamnya gitu. Dan di situ Vivi lihat benar-benar nyata. Di dalam cincin itu ada makhluk kakek-kakek kayak syekh gitu. Anjir. Vivi panik dan percaya gak percaya, tapi dia bener ngeliat itu katanya. Akhirnya kata kakeknya Vivi, tanya aja langsung. Akhirnya si Vivi nanya ke sosok di cincin itu. Vivi nanya, apa yang dari Lawu masih ngikutin? Oh, apa yang dari Lawu masih ngikutin saya? Dijawab, masih gitu. Waduh, ngeri juga nih. Sosok itu jawabnya dengan anggukan dan bisikan di telinganya si Vivi. Oke. Vivi syok berat. Percaya gak percaya? Oke. Dan tiba-tiba sosok syekh itu ada di belakang Vivi dan narik lehernya Vivi. Tiba-tiba panas dan tiba-tiba dingin lehernya. Dan tiba-tiba Vivi ngelihat dirinya dia ada di dalam cincin itu. Jadi kayak di dunia lain. Tapi percaya gak percaya, Vivi juga bingung setengah mampus. Dia menalarkan apa yang dia alamin. Emang aneh, tapi beneran. Sampai dia mikir, ini gue gila apa gimana sih gitu. Iya. Akhirnya kakeknya Vivi bilang, udah yang Lawu udah pergi. Dan dijelasin. Jadi yang ikut dari Lawu itu istilahnya ngehormatin sosok kakek syekh ini yang ada di batu cincin itu. Tapi sosok dari Lawu ini juga nempel dan suka sama Vivi. Nah lanjut sama kakeknya Vivi, katanya, coba tanya, dari batu cincin itu ada yang mau ikut gak sama Vivi buat jagain Vivi? Begitu kata kakeknya. Karena ini di badannya Vivi udah ada lobang. Jadi daripada nanti suka masuk atau mudah dimasukin sosok-sosok yang gak jelas, mending sekalian dijagain. Begitu kata kakeknya. Ditanyalah sama Vivi ke kakek syekh itu ya. Dicincin tuh nanyanya. Katanya ada yang mau ikut. Katanya gitu jawabnya. Jadi sampai sekarang karena kejadian Lawu dan semua hal aneh yang dialamin Vivi, dia jadi ada yang jagain dari cincin itu. Dan kalau dia minta untuk bisa lihat, lebih tepatnya di sini ada apa-apa, sosok yang jagain dia langsung ngasih tahu dengan istilahnya dibukain mata batin lah.
Dan Vivi bisa lihat makhluk-makhluk itu. Tapi untuk nutupnya butuh waktu lama, sekitar beberapa minggu. Awalnya keganggu, tapi makin lama ya udah mulai terbiasa. Meski kadang kaget juga kalau ada yang nggak srek sama makhluk itu. Pasti Vivi yang direpotin. Entah tiba-tiba ngerasa panas, terus dingin. Ya begitulah, intinya suasana dan cuaca di sekitar kali, suhu kali ya. Tapi Vivi selalu bilang ke yang jagain Vivi ini, sama-sama saling hargain ya gitu. Seperti itu ceritanya. Oh ya, si Vivi bilang gak mau dibilang indigo karena dia ngerasa ya biasa aja, gak mau dipandang gimana-gimana. Dan cerita ini udah dapat approval dari Vivi untuk ceritain dan share. Terima kasih Bang Danu dan Bang Bimo. Maaf panjang banget dan ribet bahasanya. Terima kasih dan sukses terus buat podcast Malam Kliwon. Amin. Apa Vivi ini ya? Iya, namanya sama soalnya. Namanya sama. Tapi gak tahu tuh dia sering naik gunung apa kagak. Kayaknya sih kagak. Kalau lu jangan ngeliat dari bentukannya. Enggak, kan dia juga kerja bro. Iya sih, kerjanya ini lagi di kementerian gitu, ya. Si sempet tuh naik gunung. Apa kabar ya? Iya. Pernah kesini si Vivi itu. Pernah ada di Spotify ya? Ada di Spotify. Oh, oke. Jadi di dalam batu cincin tuh ada sosok itu tadi ya. Tapi mata batin kali ya. Kayaknya iya deh. Maksudnya ini udah obrolan spiritual soalnya kan. Obrolan spiritual ini mah. Kagak lo ngeliat batu cincin di dalam ada si itu. Ada ucil dalam kelapa, enggak mungkin. Enggak ada gitu. Pacarnya. Iya. Wah, kecil banget tuh. Ngapain John gitu. Soalnya yang dari laut masih ngikut. Masih gitu. Gitu kan. Kecil kan berarti masih gitu. Kayak melihara Tamagotchi loh. Iya. Tapi kan dijawabnya tadi tuh gue bayangannya dijawabnya di cincin itu ternyata lewat bisikan dan di belakangnya langsung ya, kayak. Kata gue sih visualisasinya tuh udah bukan di jagat ini gitu. Bukan iya. Ya kan Vivi juga bilang apa? Dia bingung. Aneh kan? Dia bingung. Kayak udah bukan obrolan dunia gitulah ibarat kata. Dia bingung nih. Ini gue di mana sih? Kok tiba-tiba ada gue di situ? Ya kayak sekilas gitu tapi aneh gitu. Itu bukan obrolan biasa itu. Tapi teman-teman jangan jadi Mas Gustaf nih gara-gara mendengar cerita yang seperti itu jadi nggak jadi naik nggak gitu. Ini A Utap ya? Apa? A Utap. Iya. Gustaf. Apa kabarnya? Masih Siapa? A Utap. Siapa namanya? Lupa gue. Ada lah pokoknya. YouTuber Indi. Lupa gue. Ya. Jangan sampai kayak gitu maksudnya. Ya mungkin tapi respect juga buat Mas Gustaf ketika diceritain terus hatinya tidak untuk melakukan, mendingan enggak dulu deh gitu. Karena berkecamuk kan, nih gue naik atau enggak. Kalau dipaksain naik berabe itu. Masalahnya kan si Gustaf ini dari awal dia malah pengen nyari. Ya kan dia cerita tadi, bener gak? Dia pengen ke laut tuh karena ya justru gue pengen naik tuh karena gue pengen penasaran mistisnya kayak apa sih itu loh. Iya, nah justru bener ketika kita nih udah niat, terus tiba-tiba kita dapat insight, dapat pesan. Sebenarnya itu pesan gitu. Bagus berarti. Udah, lo berarti dilarang naik dengan tujuan kayak dengan gitu. kayak gitu sebenarnya. Secara nggak langsung ya, sebagai pesan itu sebenarnya. Nggak dulu deh. Ya kalau memang niatnya buat naik, mungkin para pecinta alam atau teman-teman yang sering naik udah akrab justru dengan dan dengan cuek cerita sih. Dan cuek. Dikenain kayak gitu mah, emang kayak gitu di gunung. Tapi karena memang niatnya untuk mencari hal mistisnya, ketika diceritain jiper, ya oke lah, respect untuk tidak nggak diterusin. Tapi ada dua tipe Le. Ada yang nggak jadi, ada yang malah makin penasaran. Nah tapi kan yang makin penasaran ini nih yang bahaya jatuhnya. Iya. Berarti kan dia ngelawan semua pesan jagat ini sebenarnya. Ya tapi ngelawan itu sebenarnya ada satu sisi juga sih, nggak bahaya juga sih, gue ralat. Karena memang dia udah teguh kan, udah kuat. Intinya mah jangan nantang gitu. Iya, intinya jangan nantang. Kalau niatnya memang diceritain terus outputnya bukan nantang gitu ya. Oh iya, terima kasih sudah dipesan, tapi saya memang berniat gitu ya, nggak apa-apa. Cuman ya iyalah lagi gitu doang. Gitu doang gini nih. Gitu doang. Nah itu baru tuh. Jangan. Ya udah.
Oke. Oke. Kita ketemu di video berikutnya ya. Yoi. Thank you.